disuruh sama kakaknya, pihak keluarga dan termasuk juga yuris. Disuruh. Ya namanya disuruh kan? Oh, disuruh. cepat itu dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya, tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik dan dia tidak mau secepat itu menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, tidak ada toleransi. Kalau bisa dihukum mati dihukum mati. Selamat malam Bang. Boleh minta waktunya Bang? Hari ini gimana Bang pemeriksaan Bang? Masih jalan. Masih jalan Bang ya? Iya. Siapa dulu? Kira-kira ada berapa pertanyaan Bang yang sudah dilaksanakan Bang? Diulang lagi Bang. Refresh ke belakang lagi Bang? Ya lebih diulang, di-refresh semua BAP. Dari awal lagi. Dari awal. Kan dimulai lagi. Dari awal lagi ya memang ada penambahan. Kalau Pak Yosep ikut diperiksa hari? Oh enggak ya? Mengantar Bu Mimin. Ngantar Ibu Mimin aja. Pak, kalau pertanyaan banyak ke mengenai yayasan apa ke masalah pembunuhannya? Gimana? Kalau pertanyaannya dari penyidik banyak ke masalah yayasan atau ke masalah pembunuhan? Ya masalah Bu Mimin lah. Bu Mimin kan nggak ada keterkaitan dengan yayasan. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kalau yayasan itu kan urusannya Pak Yosep dengan Yoris CS, bukan dengan Bu Mimin. Bu Mimin tidak terlibat dalam masalah yayasan. Tidak terdaftar kepengurusan, jadi banyak yang nggak tahu kan buat apa dia ditanya. Ya. Kira-kira ada kemungkinan sampai pagi atau gimana seperti kemarin-kemarin Pak? Mungkin ya 2-3 jaman lagi. 2-3 jam lagi. Mungkin pertanyaannya lebih dari 100 ya? Kira-kira gimana Pak? Bang akan ada ke arah terungkap barangkali Bang? Begini, kalau saya dari awal memiliki keyakinan bahwa perkara ini akan terungkap oleh pihak Amin. kepolisian ya. Proses yang dari Polsek Jalan Cagak, Polres Subang sampai ke Polda itu kan proses yang panjang 2 tahun. Saya sudah sampaikan ke Pak Yosep, kita tidak akan pernah berhenti membantu pihak kepolisian untuk mengungkap tindak pidana ini. Segala kemungkinan informasi yang kita tahu kita sampaikan kepada penyidik. Gitu. Yang jelas saya sampaikan bahwa dalam hal ini Pak Yosep dan keluarga yang ada hari ini ya, dan Bu Mimin dan anak-anaknya ya, kita kooperatif ya untuk terus memberikan keterangan. Diundang kapanpun kita hadir ya, siap. Kita sampai Tidur dalam sampai subuh kita di sini kan. Betul. Berkali-kali kita sampaikan ya, kita akan kooperatif. yang penting. Kita memiliki keyakinan bahwa Pak Yosep tidak melakukan itu ya, seperti yang di framing awal-awal ya, seolah-olah Pak Yosep yang melakukan dengan bukti yang ada dibuat sedemikian rupa ya. Alhamdulillah sampai hari ini kepolisian pun masih objektif, terutama Polda Jabar masih objektif memberikan keterangan. Kalau memang pelaku Pak Yosep dari awal, Pak Yosep sudah kena, itu saja. Ya, di framing begitu rupa gitu kan, bahkan jelas-jelas dituduh Pak Yosep pelakunya. Ada orang yang menuduh pada saat itu. Ya, salah satunya Kades Jalan Cagak kan jelas-jelas menuduh Pak Yosep sebagai pelakunya pada saat itu. Oh, Kades Jalan Cagak. Ya, boleh ditanya dikonfirmasi ke Kades Jalan Cagak, Pak Indra. Di awal-awal memang sempat menuduh. Klarifikasi aja ke beliau, benar nggak pernah menuduh Pak Yosep sebagai pelaku? Bahkan mempengaruhi Yoris, mempengaruhi di Danu. Jadi dari awal-awal sudah Dari awal. Jadi yang memframing Pak Yosep itu dari awal adalah Kades Jalan Cagak, Pak Indra. Mempengaruhi Yoris, mempengaruhi Danu. Termasuk mempengaruhi pemeriksaan pada saat itu di Polres Subang. Tanpa alat bukti yang ada, hanya berdasarkan keterangan yang dia punya, dia memframing seolah-olah Pak Yosep pelaku. Kalau memang Pak Yosep pelakunya dari awal, ini Pak Yosep tidak akan sejauh ini. Teman-teman bisa tanya ke Pak Kades Indra berkaitan dengan pernyataan saya ini, karena beliau sendiri langsung sudah ngomong ke saya pada saat waktu itu Yoris menjadi kuasa hukumnya ke saya. Waktu itu dipertemukannya di tempatnya
Pak Kades di desa. Yoris nanda tangan surat kuasa itu di kantor desa, Bukan di kantor Bapak, Pak ya? bukan di kantor desa. Iya. Bertemunya di kantor desa Jalan Cakak, dan pada saat itu difasilitasi Kades Indra. Iya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kami tidak menutup-nutupi fakta ya Pak Yosef ya. Dari awal apa yang kita sampaikan seperti itu, ya A ya bilang A, Iya. B bilang B. Adapun hari ini atau selama ini ada keterangan Pak Yosef ya tidak jelas ya, karena mungkin kemampuan Pak Yosef untuk memberikan keterangan itu tidak selugas saya. Iya. Gitu kan. Iya. Kami pun harus ngobrol dulu lama gimana Pak Yosef awalnya kejadiannya seperti apa. Mungkin baru hari ini saya pun bisa ngobrol lugas ya. Iya. Ya ini informasi mengejutkan nih, Bang. Ya. Karena kita baru dengar hari ini nih. Dan Pak Yosef pun saya yakin Pak Yosef tidak melakukan ini, dan dari awal saya lebih ramai di media sosial karena ada yang memframing masalah ini. Apa mungkin, Bang, pemeriksaan hari ini Ibu Min akan ada buka-bukaan, Bang? Saya pikir tidak ada yang perlu dibuka lagi. Apa yang sudah disampaikan itu sama keterangannya dengan yang ada di Polres Subang. Iya. Tetap tidak berubah. Iya. Tidak berubah. Apa yang diketahui kemudian dituangkan dalam BAP di Subang dengan yang ada di Polda Jabar itu tidak jauh berbeda. Semua framing yang terjadi sudah disampaikan, Bang. Kalau framing itu sudah disampaikan, itu kan tidak ada kaitannya dengan perkara, dengan Iya. kejadian. Hanya pasca kejadian ada framing Ada framing. memberikan seolah-olah Pak Yosef itu adalah pelakunya. Iya. Dari kuasa hukum apa tidak ada tindakan untuk mengklarifikasi atau menuntut Kades Begini, itu ini sendiri? kan ini perkara bukan perkara masalah pencemaran nama baik atau apa-apa ya. Ini perkara yang utamanya adalah menghilangkan nyawa. Iya. Ya, ini bukan masalah manusia, ini masalahnya adalah masalah menghilangkan makhluk Tuhan ya. Iya. Nyawa manusia jelas-jelas ciptaan Tuhan. Buat saya itu terlalu sepele lah masalah seperti itu. Kalau melaporkan seseorang dengan pencemaran nama baik, Iya. di saat ada perkara yang jauh lebih urgent adalah Lebih masalah urgent, pembunuhan. Kami tidak melihat itu sebagai prioritas, ya. Ya mungkin ya kita sadari bahwa itu mungkin bagian dari proses yang kami harus hadapi, terutama Pak Yosef. Di framing begitu rupa, disudutkan. Untuk pada saat itu Pak Mul meminta saya mendampingi Pak Yosef. Kalau pada saat itu tidak saya dampingi, mungkin ceritanya akan lain. Ceritanya tidak akan seperti ini. Untuk pada saat itu Pak Mul, adiknya Pak Yosef, menelpon saya, menghubungi, meminta untuk saya agar mendampingi Pak Yosef. Saya ceritakan itu sekarang, setelah hampir 2 tahun. Gitu. Itu jadi silakan mengenai cerita yang itu, konfirmasi ke Kades Jalan Cakak. Siap, Kalau Bang. dia tidak mengaku, sampaikan itu. Separuh aman dengan sendiri. Siap, Bang. Ini malam ini betul-betul informasi menarik nih, Karena Bang. awalnya saya menduga Pak Yosef pelakunya. Itu dia sampaikan ke saya. Sampai pun dia pun minta maaf ke saya. Ke kita ya Pak Yosef ya. Termasuk ke Pamul. Termasuk ke Pamul. Awalnya karena menuduh Pak. Itulah awal mulanya carut marutnya informasi ini menjadi. Karena memang beliau membuat statement yang tidak jelas, mempengaruhi Yoris bahkan pada saat itu. Danu dan Yoris itu di awal-awal dipengaruhi oleh Pak Kades. Indra. Awalnya dulu saya yang mau mendampingi Pak Yoris itu ya Pak Yosef. Pak Yosef meminta dan Pak Mul supaya sekalian aja yang didampingi itu Yoris. Tetapi pada saat tanggal 23 Agustus 2 tahun yang lalu kami datang, itu sudah Yoris hilang, nggak bisa dihubungi. Ya kan? Baru ketahuan pada saat itu Yoris pun ngobrol ya Pak Yosef, disuruh ngumpet oleh Pak Kades. Disuruh berarti ya, Pak? Jauhi Pak. Itu jauhi Pak Yosef. Istri dan anaknya dibunuh, apalagi kamu, gitulah kurang lebih bahasanya seperti itu. Dipayahan. Ya, makanya klarifikasi berita itu ya silakan teman-teman klarifikasi ke nggak apa-apa kalau dia nggak mengaku juga nggak apa-apa karena saya udah dengar. Ya cuman teman-teman silakan itu klarifikasi keterangan saya ini ke Pak Kades Jalan Cakak. Kalau memang dia ini ya dia ingat apa yang dia bicarakan, saya ingat sekali ya Pak Yosef, di hadapan saya, di hadapan Pak Pajar pada saat itu. Penting ini buat mengklarifikasi karena selama ini tuduhan-tuduhan itu kan mengkerucut ke Pak Yosef nih ya. Betul. Baru hari ini saya pun leluasa, saya enak berbicara dengan teman-teman. Silakan diklarifikasi bahwa tuduhan awal itu bermulanya bukan dari Yoris maupun Danu. Dari awal itu. Ya kan? Sampai ke Ibu Kapolres. Ya kan? Bahkan ya pada saat itu ya tuduhan-tuduhan itu ya kecurigaan-kecurigaan awal itu disampaikan kepada penyidik sehingga muaranya ke Pak Yosef. Ya. Itu sekali lagi tolong teman-teman diklarifikasi keterangan ini ke
yang bersangkutan. Oke, siap. Benar tidak keterangan Pak Rohman ini? Siap. Kalau misalnya Pak Indra itu sudah bercerita seperti itu, dan saya yakin kalau Pak Indra masih nggak pelupa, pasti ingat apa yang dia bicarakan. Kenapa? Karena framing yang selama ini yang teman-teman ketahui soal Pak Yosef pelakunya, kalau Pak Yosef pelaku sampai hari ini Pak Yosef nggak bakal di luar. Ya, betul. Kalau Pak Yosef pelakunya melakukan itu, nggak mungkin Pak Yosef hari ini ada di luar. Tapi kan itu Tidak perlu waktu 2 tahun kalau misalnya memang Pak Yosef pelaku. tapi kan tetap punya keyakinan apa yang disampaikan. Sepandai-pandainya tupai melompat Pasti akan sekali jatuh. waktu juta. Jatuh juga. Sepandai-pandainya orang menyembunyikan mayat sekali waktu akan tercium baunya juga. Itu ya. Luar biasa. Kalau Pak Yosef pelakunya, teman-teman harus paham, nggak mungkin sampai 2 tahun. 1 minggu juga. Itu dari awal. Karena apa? Maaf, sebelum saya didampingi oleh Pak Rohman, maaf, lebih daripada penyidik Pak Rohman menanya. Ya saya juga butuh Tapi yakin. jangan sampai nanti Pak Yosef ditanya akhir-akhirnya. Saya pun Pak harus Yosef. yakin ya, saya pun harus yakin. Saya waktu itu bilang, Pak Yosef, kalau Pak Yosef pelakunya ngomong ke saya bantu. Kalau Pak Yosef bukan pelakunya, silakan cerita yang sebenarnya. Dan alhamdulillah Tapi jujur sampai hari ini itu cerita yang sebenarnya. Bahwa Pak Yosef itu memang betul datang ke TKP pada saat TKP sudah seperti itu. Dan tidak ada rekayasa, tidak ada apa-apa. Betul yang dilakukan oleh Pak Yosef itu. Datang ke TKP dan TKP sudah seperti itu. Mobil masih panas, sudah berbalik arah, Pak Yosef tidak bisa mengendarai mobil. Kan itu fakta yang sampai hari ini tidak bisa Jangankan diabaikan, itu faktanya. jangankan mundur, maju pun nggak bisa pakai mobil. Ya alhamdulillah ya, karena dengan banyak teman-teman, banyak YouTuber, ini jangan sampai redup, dan ini harus sampai tuntas, harus sampai terungkap. Kayak ini harus sampai terungkap, dan yakin saya kepada pendamping Pak Rohman. Terus berkaitan mengenai yayasan, yang punya otoritas pada saat itu adalah yuris. Iya. Harus dipahami. Segalanya. Ya, Pak Yosef itu terbatas kapasitasnya pada saat itu, apalagi sekarang IT-nya juga saya akan di bawah. ya kan urusan IT Pak Yosef tidak paham. Kemudian Pak Yosef pun hari ini tidak terlibat ya, Pak Yosef itu tidak terlibat ya urusan yayasan. Hanya sebagai pembina yang Cuma segala sesuatu ya. Pokoknya begini ya, siapapun ya, saya berdoa semoga Allah memberikan hidayah Amin, amin, amin. kepada pelakunya siapapun ya, diberikan hidayah supaya setelah ini pelakunya melihat video ini misalnya diketuk hatinya oleh Allah, mau mengakui segala perbuatan. Aduh, saya merinding nih. Ya kan? Saya yakin siapapun pelakunya di luar sana yang pada saat ini mungkin menonton channel ini ya, saya doakan mendapatkan hidayah dari Allah. Amin, amin, Dilembutkan hatinya, datang ke Polda Jabar mengakui perbuatannya. Amin, amin. Saya pikir itu akan jauh lebih mudah daripada membuat misteri seperti ini ya. Berlama-lama terus. Ya, daripada menimbulkan fitnah, sudah membunuh, fitnah juga. Fitnah itu karena lebih daripada pembunuhan. Kalau Pak Yosef, saya bilang berkali-kali barusan juga, kami setelah sholat ngobrol ya Pak Yosef, kalau memang Pak Yosef pelakunya aja ngobrol aja. Tapi ya memang dari awal tuh cerita tidak berubah. Saya doakan Allah memberikan hidayah pada siapapun pelaku pembunuhan terhadap Ibu Tuti dan Amel. Diketuk hatinya, dilembutkan hatinya, datang ke Polda Jabar untuk mengakui. Itu saya doakan. Amin. Siapapun pelakunya. Itu harapan saya hari ini. Bahkan saya bilang Pak Yosef, terus kita doakan ya, kita doakan siapapun pelakunya supaya diketuk hatinya, diberikan Amin, kesabaran. amin ya Allah. Itu satu-satunya cara. Kesadaran. Karena penyidik pun ya tentu saja dengan apa yang ada sekarang itu ya tentunya ingin yakin. Tapi kan kalau ada pengakuan kan selesai. Iya. Ya, Betul. saya yakin pelakunya mungkin nonton di luar sana. Iya, iya. Ya, siapapun pelakunya di luar sana yang mungkin melihat channel ini ya, kalau yang mempengaruhi memframing Pak Yosef ya itu silakan saja ya, urusan dia sendiri. Ya, menuduh orang tanpa bukti apa konsekuensinya kan, ini bukan masalah, saya bilang ini bukan masalah perkara yang ruginya material yang bisa dihitung dengan angka, masalah nyawa. Ini masalah nyawa manusia, pertanggungjawabannya dengan yang Maha Kuasa. Iya. Jadi kita tidak bisa main-main. Jadi siapapun yang memframing apalagi memfitnah Pak Yosef ya silakan saja. Dia sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Tapi ya demi Allah ya Pak Yosef ya, barusan saya ngobrol berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepada pelakunya. Amin, amin, amin ya Allah. Datang ke Polda Jabar, kepada penyidik Polda Jabar mengakui perbuatannya. Selesai. Allah akan mempermudah semuanya. Saya yakin ya. Karena dengan proses berlarut-larut ini kan
si pelakunya juga sebenarnya semakin gelisah hari ini. Ya, si pelakunya semakin nggak tenang siapapun pelaku. Karena polisi terus bergerak, polisi terus mengamati setiap detail bukti, setiap keterangan. Makanya kita memberikan keterangan berulang-ulang juga, berarti kan ada hal-hal yang terus didalami gitu. Saya yakin ini pelakunya sudah mulai was-was. Sudah was-was gitu. Makanya lebih baik mengaku saja pelakunya daripada nanti polisi menemukan alat bukti dan akhirnya ya tentunya tidak ada keringanan lagi. Tapi kalau misalnya datang ke pihak kepolisian saat ini ya tentunya polisi juga akan memberikan toleransi lah. Ya kalau memang saya yakin kan sekali lagi kalau memang Pak Yosep pelakunya dari dulu Pak Yosep itu sudah kena. Tidak harus nunggu 2 tahun. Ya gitu aja ya. Silakan informasinya diklarifikasi ke pihak-pihak yang saya spill tadi. Siap. Ya, izin ini di-upload Bang. Oke. Terima kasih Pak. Hatur nuhun. Pak Yosep yang sehat Pak. Terus intensif untuk lebih Siap. Objektif lah. Siap Bang. Kalau misalnya kalian juga nyari bukti